seperti yang lu bilang juga gitu, keluarga gue tuh layaknya orang Tionghoa pada umumnya gitu ya. Orientasinya kan ya apa namanya ke bisnis gitu ya. Dan sama sekali sebenarnya dari keluarga gue, bahkan engkong-engkong gue gitu, nggak ada yang terlibat sama sekali dalam politik. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Jumpa lagi bersama gue Andri. Di episode kali ini gue ditemani oleh seorang, dia menyebut dirinya sebagai seorang peneliti politik. Namanya Edward Ghani Suryahudaya dan biasa dipanggil Ghani. Apa kabar, bro? Baik, apa kabar? Thank you udah diundang. Iya, sama-sama bro. Thank you lo udah bersedia menjadi guest di Talk Podcast. Nah, Ghani ini gue sebenarnya juga baru kenal. Waktu itu gue juga dikenalin sama Jill yang pernah podcast juga di sini. Kita ngobrol tentang ya banyak hal lah, dari startup, terus tentang cewek cakep apakah membuat cowok-cowok itu menjadi insecure. Ya, orang yang pas itu dia. Iya, orang menurut gue dia orang yang pas karena mungkin dengan sosok dia yang seperti itu banyak membuat cowok-cowok jadi insecure, even sebagai teman, dan ternyata dia merasakan hal yang sama. Good for her. Iya. Nah, Ghani ini nih aktif di politik walaupun lu belum ini ya, bro, belum join atau masuk partai ya, atau ikut partai gitu ya. Nah, ini orang suka salah nih, bro. Jadi, orang kan sering bilang bahwa lu terjun di politik ya, kan? Mungkin bahasanya bukan terjun di politik gitu, karena gue bukan politisi. Okay. By default, gue ini sebenarnya akademisi. Karena gue ini adalah peneliti. Profesi gue tadi lu bilang kan, gue peneliti politik. Cabang keilmuan gue politik. Nah, orang kan taunya politik sebagai fenomena ya, bahwa semua orang ya mengikuti politik by berita. Tapi gue lebih mengambil dimensi politik sebagai keilmuan gitu. Jadi kalau ditanya lu belum terjun, bukan berarti gue harus terjun, karena memang gue adalah peneliti politik, bukan politisi gitu. Terlepas berarti lu nggak mau ikut partai atau apapun ya, lu intinya adalah lu seorang peneliti politik. Lu lebih ke akademis ya, boleh dibilang kayak begitu ya. Ya. Oke. Nah, yang menarik gini bro, kita kayak tadi nih sebelum kita mulai recording nih, tadi gue sempat bahas sama lu kan. Kita kan sesama ini ya, sesama keturunan Chinese ya. Biasanya tuh kita ini jarang banget atau hampir gak ada orang-orang yang seperti kita ini tertarik dan mau terjun berurusan dengan politik. Ya mungkin kalau cuma ngikutin berita atau cuma ngomongin doang atau ngobrol-ngobrol atau mungkin juga bergibah tentang politik, itu udah banyak lah sekarang ya. Tapi kan ketika lu meneliti dan gue juga beberapa kali lihat ternyata lu sering juga dipanggil kan buat jadi narasumber bahas tentang politik. Kenapa lu ngambil jalan seperti ini gitu loh? Apakah keluarga lu oke dengan ini? Ya, oke. Ini sebenarnya agak panjang, nggak apa-apa, Andri ya. Karena nggak apa-apa. Ini ada cerita panjangnya gitu. Dalam artian, dulu itu pas gue mau kuliah, gue ngambil jurusan ilmu politik ya. Itu keluarga gue bahkan sampai sekarang tuh nggak tahu gue tuh belajar apa sebenarnya. Dan waktu itu layaknya kuliah tapi bokap nyokap lu nggak tahu kuliah apa? Nggak tahu, maksudnya kayak dalam artian nggak tahu apa sih yang gue pelajarin gitu loh. Kayak lu kalau kuliah arsitek kan bapak lu tahu, lu ya lu bangun rumah gitu kan, lu gambar segala macam. Tapi ketika misalkan gue gitu ditanya, mungkin orang tua gue tuh sampai sekarang nggak tahu dan sering nanya gitu kan, Edward kamu tuh apa sih yang kamu kerjain gitu. Jadi mereka masih kebingungan gitu untuk comprehend gitu ya. Sebenarnya tuh belajar apa sih belajar politik itu. Nah, seperti yang lu bilang juga gitu, keluarga gue tuh layaknya orang Tionghoa pada umumnya gitu ya. Orientasinya kan ya apa namanya ke bisnis gitu ya. Dan sama sekali sebenarnya dari keluarga gue, bahkan engkong-engkong gue gitu, nggak ada yang terlibat sama sekali dalam politik. Semuanya, tapi kebanyakan justru gue dari bapak itu keluarga pendidik. Almarhum kakekku tuh itu adalah seorang guru besar, lalu istrinya itu seorang guru gitu ya. Sedangkan dari keluarga ibu itu pedagang ya. Jadi nggak ada sama sekali yang
terjun politik. Bahkan beberapa merasa bahwa politik itu tuh ya layaknya pada umumnya orang yang lain sih, nggak harus Tionghoa, yaitu kotor ya kan. Dan terlebih bukan masalah kotor doang, politik itu seperti apa ya bahasanya ya, menakutkan bagi orang minoritas. Karena kalau terjun atau apa gitu, kesannya ada resiko lebih yang pasti diterima oleh minoritas, kan seperti itu. Nah itu, tapi perspektif orang tua sama kayak Andri, perspektifnya mungkin yang menempatkan politik itu dalam artian ya berarti jadi politisi gitu, ininya gitu. Nah, padahal sebenarnya gue lebih tertarik politik sebagai keilmuannya. Nah, terus ambil politik dan sebagainya, gue baru sadar pas gue masuk UI bahwa memang ternyata realitanya sedikit banget, bahkan mungkin gue satu-satunya di jurusan gue yang Tionghoa ya. Dan dulu gue tuh di kampus dipanggil kokoh, bahkan sampai sekarang tuh sama junior gue, sama senior juga dipanggil koh gitu. Jadi kayak orang paling tahu ya gue itu si Gani, si orang Tionghoa gitu. Which is gue tuh juga happy juga sih dengan situasi itu, dan sekarang pun begitu. Tapi kalau ditanya, memang pada akhirnya ada irisannya ya, mau nggak mau orang melihat bahwa bukan masalah jadi politisi, Andri, tapi dunia politiknya itu, dunia yang harus dihindari oleh kelompok minoritas. Gue paham perspektif itu, karena gue juga merupakan sebenarnya kan generasi terakhir ya, ingatan 98 itu yang sangat kental ya. Ngalamin dulu ya, tuh ya? Gue dulu tinggal di dekat Pasar Jatinegara, Andri. Jadi salah satu zona apinya waktu itulah. Dan rumah gue di Klender waktu itu, Pasar Klender. Jadi memang waktu kecil gue masih punya ingatan yang sangat jelas gitu ya, bahwa ya politik itu sebenarnya personal banget buat keluarga gue, dalam artian ini itu bahaya untuk kita gitu. Jadi ya begitu, Andri. Tapi mungkin tanpa gue sadari, karena gue menikmati masa kecil seperti itu, lalu juga dulu gue, kalau lo tahu bom gereja, Andri, bom gereja di Santa Ana itu salah satu bom teroris yang pertama tahun 2000 berapa ya? 2004 ya? Lupa gue 2000 berapa. Itu gereja gue, by the way. Jadi kayak bokap gue juga pengurus gereja di situ, yang aktif lah. Dan gue di taman kanak-kanak. Jadi kayak masa kecil gue, ketika gue sudah besar, oh ternyata itu sebenarnya momen-momen politik ya. Mungkin karena itu orang tua jadi takut sama politik, tapi mungkin gue memaknai itu dengan sisi yang berbeda. Gue langsung memaknai itu bahwa oh ternyata ya memang harus politik juga yang membenahi situasi yang mencekam itu, ketimbang kita lari dari politik. Nah, gue mengambil jalan itu. Dan ada teman-teman yang mengambil jalan lebih ekstrem, jadi politisi misalkan. Ya. Gue nggak se-ekstrem itu. Gue lebih ke yang lebih soft lah gitu. Tapi gini bro, kan lu kan ngambil kuliah berarti kan setelah lulus SMA kan. Nah, ya. Lu kalau sekarang ngomong begini, gue paham lah. Mungkin karena lu udah terjun dan lu udah ini ya, udah ngejalanin dan lu mungkin bisa menyusun kalimat atau kata-kata seperti itu. Tapi kan ketika lu SMA, gue rasa apalagi anak SMA ya, untuk berpikiran seperti itu, apakah lu udah berpikir, oh kalau lulus SMA nih, gue kalau kuliah gue pasti mau masuk jurusan politik nih? Ya, gue jawab ya. Jadi dulu itu gue sekolah SMA tahun 2008 itu, 2008-2009 itu kan masa kampanye pemilihan presiden kalau lu ingat, Pilpres. Iya. Nah itu waktu gue lagi SMA, ya. Dan di rumah, di TV, yang ditonton sama bokap gue, di TV selalu soal politik. Ada perdebatan politik di situ, ada kampanye politik di TV. Dan entah kenapa, dulu tuh gue suka, Andri. Nonton itu di TV. Jadi ini gue selalu ceritain ke teman-teman gitu ya, kalau nanya, kenapa sih dulu ambil politik? Karena dulu waktu gue SMA, waktu gue kelas 2, kelas 3 SMA, gue nonton TV dan gue merasa gue tertarik ke situ. Dan memang nggak tahu kenapa, gue punya ketertarikan lebih terkait, gue dulu nggak ngerti itu politik ya, tapi gue punya ketertarikan soal negara gitu ya, soal pemimpin, leader, dan sebagainya. Sampai satu ketika, waktu itu kita ada open house di sekolah gue, emang selalu ada kayak education fair gitu lah. Sekolah di mana sih? Dan pada saat itu tahun pertama, SMA gue di Canisius. Oke, CC ya, Menteng. Ya, gue CC Menteng. Nah, pada saat itu pertama kalinya ada pameran jurusan untuk ilmu sosial dan ilmu politik. Karena kebetulan bokapnya temen gue itu seorang politisi dan doktor ilmu politik.
Jadi bisa diundang jadi pembicara. Nah, gue tuh terinspirasi, Ndri, waktu dia datang dan menjelaskan soal jurusan ilmu politik. Nah, sejak saat itu gue mulai cari tahu, gue nonton TV dan sebagainya, dan memang, nih jujur-jujur, sejak SMA, akhirnya kelas 3, ketika teman-teman gue mau ngambil ilmu ekonomi, akuntansi, yang wajar gitu ya, terus teknik, ITB, segala macam, hukum, gue nggak ketahuan apa-apa, gue pengennya cuma politik. Dan gue SNPTN cuman ngambil satu jurusan, yaitu ilmu politik. Nekat juga lu ya. Ambilnya UI lagi. Nah, itu yang gue bilang, nekat, dan orang tua kan juga nggak tahu gue ngapain sih lu kuliah politik gitu, apa yang dipelajarin, dan gue sama sekali nggak mikir profesi waktu itu. Gue bener-bener kayak, gue punya ketertarikan sama politik, dan gue rasa ilmu politik tuh bisa menjawab ketertarikan gue pada saat itu. Padahal kan belum tahu apakah bisa atau enggak kan. Jadi kayak ambil aja dulu gitu. Nah, kalau kuliah politik itu apa yang dipelajari sebenarnya? Dalam kuliah politik ya, ilmu politik ya. Ini sebenarnya ada cakupan beberapa keilmuan ya, Andri. Jadi belajar filsafat gitu. Filsafat politik tuh salah satu keilmuan paling tua sebenarnya. Aristoteles, Plato kalau lo tahu ya kan, Socrates, lalu juga pemikir-pemikir filsafat. Itu kebanyakan pemikiran politik sebenarnya. Lalu juga kita belajar soal ada masalah demokrasi ya, sistem politik, ada otoriter, demokrasi, terus apa makna demokrasi. Belajar soal pemilu, belajar soal sistem pemilu ya kan. Lalu juga belajar soal human rights, kita juga belajar soal sosiologi, antropologi, itu semua jadi satu, blend in ya. Jadi kalau ditanya secara ringkas, sebenarnya belajar tentang apa sih? Belajar tentang who gets what, when, and how terhadap power. Jadi makanya orang-orang politik selalu ngomong soal kekuasaan, selalu ngomongin soal negara, selalu ngomongin soal ya hal-hal yang berbau dengan pemilu dan sebagainya. Itu secara singkatnya itu sebenarnya yang dipelajari. Gitu. Berapa tahun berarti? 4 tahun juga sama ya? 4 tahun. Standar sih 4 tahun. Yang kalau yang waras ya 4 tahun. Ada juga kan yang 8 tahun, 7 tahun. Iya, mahasiswa abadi itu kalau 8 tahun. Iya, kurang kerjaan sebenarnya. Iya, kurang kerjaan, bener. Nah, tapi gini loh, kan tadi kan lu sempat nyinggung kan, profesinya apa nih setelah lulus lu pas lagi kuliah bener-bener emang nggak kepikiran setelah ini gue mau kerja apakah, atau lu udah tahu nih, gue setelah lulus kuliah, gue mau kerja di sini nih. Nah, kalau misalnya nih, kayak orang masuk hukum nih, tahu nih, gue mau jadi pengacara, gue mau jadi hakim, gue mau jadi jaksa. Udah tahu kan kira-kira mau kemana kan. Nah, kalau ilmu politik ini arahnya mau kemana kalau untuk jadi profesinya sih? Nah, kalau ini gue baru bisa jawab ketika gue udah masuk kuliah ya. Jadi dulu kan namanya masih idealis gitu ya. Gak tau, gue idealis banget lah. Dia kelas kepala sebenarnya, bukan idealis. Jadi kayak ngambil aja dulu kuliah dulu gitu. Pas kuliah, baru gue tahu kan profesi-profesi yang tersedia, ya kan. Banyak sebenarnya teman-teman gue jadi staf ahli untuk anggota DPR. Kerjaan juga jadi government relations untuk perusahaan-perusahaan banyak loh, Ndri. Korporat yang ada government relation-nya yang mengurusi urusan terkait dengan kebijakan publik untuk bisnis mereka gitu. Lalu juga ada beberapa teman-teman yang masuk jadi jurnalis dan sebagainya. Nah, pada waktu gue kuliah, gue akhirnya tahu sebuah institusi dengan sebutan think tank. Ndri tahu nggak think tank? Pernah denger nggak think tank? Nggak ya? I don't know. Apa think tank jadi sebenarnya ada institusi yang harusnya non-profit ya. Non-profit yang kerjaannya adalah berpikir untuk melakukan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, di seluruh dunia, di setiap negara pasti ada think tank-nya. Jadi memang sebuah institusi para pemikir yang tugasnya adalah menghasilkan knowledge, menghasilkan keilmuan untuk membantu kebijakan. Nah, waktu itu gue akhirnya tahu ada think tank yang kredibel lah, dan intinya punya usia yang panjang di Indonesia dalam beberapa generasi dari zaman Pak Harto. Nah, dulu gue bercita-cita kerja di situ, dan akhirnya gue kerja di situ sekarang gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang gue tuh orang lurus-lurus banget gitu kalau teman-teman gue bilang. Jadi kayak gue mau ini gitu ya. Ya udah gue lakuin itu pas dari kuliah. Gue tahu gue udah mau tahu kerja di situ. Gue riset, gue akhirnya terjun setelah kuliah, gue terjun ke sana, gue intern dari awal dan sampai akhirnya gue jadi peneliti di situ. Jadi
kalau ditanya apakah sudah tahu pekerjaan, ya waktu kuliah itu gitu. Waktu kuliah, karena ada internship juga, jadi tahu, oh profesinya ini semua loh. Dan dulu waktu masuk ya nggak tahu profesinya sedetail apa gitu kan, cuman pengen tahu aja gitu. Begitu sih, jadi memang apa namanya ada banyak pilihan dan gue mengambil pilihan yang lebih akademik aja sebagai profesi. Kayak lu misalkan gini ya, lu ngambil arsitek, Henry. Lu ngambil jurusan... Gue ekonomi, gue. Manajemen. Misalkan. Maksud gue misalkan, lo ngambil, oke, manajemen deh ya. Gue tadi mau kasih contoh arsitek. Lo ngambil manajemen misalkan. Kan ada juga yang maunya jadi akademisi manajemen, kan ada. Jadi dosen manajemen, kan bisa juga gitu. Gak harus lo jadi profesinya kan. Nah, sama aja di politik juga begitu. Ada yang profesi langsung akhirnya jadi politisi, mempraktekkan keilmuannya, jadi staf ahli politisi gitu. Tapi ada juga kan yang mengambil dunia akademiknya gitu, yang maunya ya udah meneliti dan sebagainya. Nah, gue ada di sisi itu gitu. Dan menurut gue semua cabang ilmu juga ada gitu. Orang-orang yang mengambil jalur kayak gue gitu. Nah, tadi kan lu sebut think tank. Think tanknya itu kalau di Indonesia apa namanya? Gue bekerja di Center for Strategic and International Studies, CIS Indonesia. Itu think tank pertama dan tertua di Indonesia. Sudah berusia, tahun ini kita usianya udah 50 tahun, Ri. Udah lama ya, 50 tahun. Dari zaman Pak Harto ya. Jadi kalau orang-orang yang tahu sejarah Orde Baru tuh tahu juga pasti CSIS. Kalau yang belajar politik juga ngikutin soal politik Indonesia pasti tahu banyak soal CSIS ya, karena memang dari dulu salah satu institusi yang membantu diplomasi Indonesia, lalu juga banyak yang jadi menteri itu juga dari CSIS sih. Kalau tahu Bu Mari LK Pangestu, tahu yang mantan menteri yang sekarang jadi direktur Bank Dunia, Bu Mari LK Pangestu, itu direktur CSIS. Ya, itu direktur CSIS. Jadi sekarang dia lagi di World Bank juga sih di sana. Jadi banyak lah sebenarnya sejarahnya. Dan gue dulu terinspirasi juga gitu bahwa ada loh ya peran politik yang sifatnya nggak harus jadi politisi tapi berpikir gitu, melakukan penelitian dan sebagainya gitu ya. Dan gue mendapatkan model yang ideal itu di kantor gue. Gitu. Jadi gue kayak oke, gue harus di sini. Gue tahu nih ini yang gue mau gitu. Ketika gue tahu apa yang dilakukan, pekerjaannya apa, dan bagi gue itu hal yang ideal. Bagi orang lain mungkin boring, bagi gue itu ideal gitu. Nah, ini nih kan pasti gini nih, kalau kita kuliah kerja kan pasti salah satu yang ditanyakan adalah is it good for money? Gue mesti jujur enggak. Kenapa enggak? Gini, standar kayaknya kalau gue nyebut gaji gue misalkan ke teman gue, mereka bisa shock gitu. Dan pasti gue dibilangin tolol sama mereka. Dengan maksud gue dengan kapasitas gue, dengan background segala macam gitu ya. Pasti gue dibilang tolol gitu. Jadi kalau lu tanya apa namanya buat duit enggak sih. Jadi memang gue ngerasa bahwa orang yang bertahan di dunia ini tuh yang punya panggilan ya. Untuk contribute ya, nggak ada hal lain sih, karena lu hidup bisa tapi lu nggak bakal jadi orang kaya, intinya gitu loh. Lu jadi kayak kalau jadi peneliti lu udah memilih sebuah jalan hidup yang seperti itu ya mungkin aja ya someday lu bisa jadi menteri, oke, gitu. Cuman ketika melalui ini ya bukan money oriented, suka nggak suka. Kalau dia jadi money oriented ya mungkin tidak bekerja untuk think tank. Lu sendiri gini nih, lu sendiri pernah nggak sih kepikiran apa gue juga terjun langsung aja ya masuk partai jadi politisi gitu? Pernah nggak ada kepikiran kayak gitu? Semua teman ekspektasinya seperti itu ya, bahwa ujung-ujungnya jadi politisi. Kalau lu ikutin ya beberapa orang itu sebenarnya politisi itu dulunya juga akademisi loh. Contoh ya, Bima Arya lu tau nggak, Bupati Bogor ya? Dia tuh dulu adalah pengamat politik. Dia pengamat politik, dia awalnya dari akademisi politik, terus akhirnya dia diambil sama partai jadi bupati. Tapi kalau ditanya sekarang, gue menikmati jadi expert ya. Teman-teman politisi juga banyak yang nanya, kenapa sih lu nggak gabung aja kan segala macem. Gue ngerasa gue punya peran yang beda dibanding teman-teman gue.
ada banyak teman-teman gue yang akhirnya masuk partai anak-anak muda itu ya, banyak banget teman-teman gue di situ. Tapi gue ngerasa dengan gue jadi expert di antara generasi yang lain menjadi pelaku, gue punya peran. Dan akhirnya gue bisa lebih didengarkan oleh orang lain karena orang memposisikan gue sebagai expert, Dri. Kalau gue jadi politisi, gue nggak yakin gue punya kesempatan yang sama untuk kasih masukan soal kebijakan, mau didengarkan oleh lebih banyak orang percaya gue ngomong, mungkin nggak akan sampai situ. Karena ketika lu jadi politisi, lu udah punya beban politik, bahwa ada label semuanya, padahal lu ngomong bener, lu udah nggak bisa dilihat secara objektif ya. Dan sampai pada titik ini, sampai nanti mungkin beberapa tahun ke depan, gue masih merasa gue punya peran menjadi peneliti, ketimbang gue harus terjun langsung dalam politik ya. Bukan berarti gue bilang nggak mau ya ketika gue tua. Tapi menurut gue menjadi expert itu juga punya peran tertentu di masyarakat, itu di politik gitu ya. I see. Ngomong-ngomong partai anak muda itu pendirinya kakak kelas gue dulu di kampus tuh. Beda satu angkatan sama gue. Dulu kan di sebuah kampus di Sunter belakang Kelapa Gading, you know lah. Iya. Gua ini pendiri yang cewek nih, yang mana nih? Yang pendirinya kan yang cewek. Oh, yang cewek. Si Grace. Gua aja nggak nyangka loh, karena gini loh. Dulu itu dia di kampus lebih dikenal sebagai, jadi gini nih, kalau di IB itu ada UKM namanya UKM tutorial. Ya. Kalau lu pas lagi kuliah, lu nggak mudeng dengan apa yang diajarin sama dosen. Jadi ada beberapa orang bikin UKM tutorial ngajarin. Oh, mata kuliah ini nih kalau lu nggak ngerti diajarin ulang. Jadi kayak ngeles lah. Kayak lu kursus tapi ini para mahasiswa yang mungkin tingkatannya lebih di atas lah ya, yang lebih senior. Dia adalah salah satu yang aktif waktu itu di sana. Makanya dulu dia ngajarin akuntansi, ngajarin manajemen keuangan. Sekarang tiba-tiba dia mendirikan partai, gue jujur agak sampai sebegitunya. Maksudnya bener-bener shiftingnya tuh jauh banget kan. Tapi kan dia sebelumnya jurnalis. Iya. Nah ini juga yang lucu nih. Dia ikut itu kan. Kalau nggak salah SCTV yang ngadain deh kompetisinya kan, buat jadi menerima jurnalis reporter baru kan. Ya. Tapi seingat gue memang dia nggak menang. Tapi somehow dia akhirnya diterima kerja di stasiun TV lain. Bukan di SCTV. Nah, kampus gua sejak saat itu, karena melihat ada satu orang yang berhasil jadi jurnalis dan kerja di TV nasional, dibukalah jurusan broadcasting di kampus gua waktu itu. Oke. Ya tapi benar-benar maksudnya karir dia tuh dari kuliah ekonomi jadi jurnalis, sempat jadi anchor juga kan, seingat gua. Sempat jadi news anchor juga. Lalu bikin partai. Wah, itu bener-bener gini sih. Roller coaster banget itu. Jalur karir dia sih itu. Tapi ada satu hal yang berarti lo belum dengar, Ndri. Karena si ibu yang satu itu sebelum dia bikin partai itu juga sudah jadi salah satu atasan ya, pimpinan di sebuah lembaga konsultan politik. Nah, jadi setelah itu dia bikin partai politik yang didukung juga sama konsultan itu. Jadi silakan cross check. Jadi sebenarnya dia memang nggak langsung tuh dari news anchor. Dia ada trajektori yang dia udah bikin, kayak pikir-pikir, ada yang dorong, mungkin dia sebagai orang yang terkenal juga kan, jago ngomong, ya udah jadi politisi gitu. Iya. Tapi bener ya, orang tuh karir nggak pernah tahu ya. Ujungnya kemana kadang-kadang. Nggak tahu. Ya, gue juga dulu nggak mikir jadi peneliti sih, kayak definisi peneliti kayak sekarang yang gue lakuin juga nggak mikir sih. Dulu juga gue kerja di agensi, gue kerja di restoran. Terus sekarang orang tanya kayak dulu kepikir jadi peneliti, ya nggak juga ya. Jadi mungkin orang kan juga tahu kesukaannya ketika dia belajar hal baru, mungkin baca hal baru, dan mungkin tertarik gitu kan. Kita nggak bisa bilang bahwa 10 tahun yang lalu ini sekarang jadi apa kan, ya nggak tahu sih. Itu yang gue rasain sih begitu ya. Betul. Nah ini mumpung lu juga sebagai seorang peneliti politik nih, kalau lu sendiri sekarang melihat politik di Indonesia nih gimana ya? Ini kalau yang gue lihat ya dari sisi orang awam ya, ini kan
mulai panas kan semenjak Pilgub DKI yang waktu itu Jokowi Ahok mulai naik ya, mau jadi gubernur DKI kan. Lalu mulai dan akhirnya benar-benar panas tuh tahun 2019. Paling gampang kelihatannya di sosmed lah, di sosmed dan WhatsApp grup keluarga terutama, begitu banyak forward-forwardan link entah dari mana muncul berseliweran, dan debat, dan mending debat, berantem sampai benar-benar berantem cuma gara-gara beda pilihan, cebong kampret kan. Nah, lu sendiri ngelihat ini fenomenanya gimana, bro? Karena sebelumnya kan pemilu nggak sampai seperti ini kan, 2009 nggak kayak begini, 2004 nggak kayak begini kan. What do you think? Selalu kalau gue ditanya politik ya, terutama sama teman-teman saya langsung aja deh, sama teman-teman minoritas, pasti yang disebut soal pilkada DKI. Jadi gue juga perlu bilang bahwa memang itu sangat personal ya. Ya, pilkada itu pada tahun itu menjadi sangat personal, jadi menjadi ingatan yang menurut gue juga beberapa tahun ke depan belum akan hilang lah. Orang selalu akan ngomongin soal pilkada DKI. Nah, jadi menurut gue karena situasi pada saat itu yang fucked up banget itulah ngebuat kita menjadi seakan-akan politik itu kayak hancur lah, terus kayak kok polarisasi banget lah dan sebagainya gitu ya. Juga di tahun 2019 kemarin ya, polarisasi calonnya sama gitu ya. Tapi memang menurut gue kalau sekarang itu soalnya susahnya begini, Nri. Indikator kita itu kan sosial media. Pemilu-pemilu sebelumnya itu ya sosial media belum seaktif sekarang. Politisi juga belum banyak bermain di sosial media. Ini sama aja ketika Obama pertama kali jadi presiden di Amerika, dia kan disebutnya presidennya Facebook. Oh, iya. Kenapa? Karena dia presiden pertama yang menggunakan kampanye lewat Facebook secara terstruktur dan sistematis. Lalu ada Donald Trump menjadi fenomena baru, dia disebut sebagai presidennya Twitter. Kenapa? Karena kerjaan dia main Twitter. Jadi apapun mediumnya, pasti dia akan juga menjadi membentuk pemimpin seperti apa sih yang akan muncul gitu. Kayak dulu, lu tahu Ronald Reagan, dia presiden di Amerika. Orang bilang adalah dia presiden pertama yang dipilih lewat layar TV. Kenapa? Karena dia orangnya ganteng. Lalu juga di TV advertising politiknya itu mencitrakan dia sebagai presiden yang ganteng. Sebelumnya adalah presiden yang suka berpidato karena baru ada radio. Jadi dulu orang kayak Soekarno itu pasti disuka karena dia jago pidato. Tapi kalau orang yang kayak Soekarno ada sekarang, mungkin orang kayak Andri nggak mau pilih dia karena nggak peduli sama pidatonya. Ini yang gue bilang, medium itu sangat berpengaruh ya terhadap politik itu sendiri. Makanya sekarang Twitter, orang-orang menjadi memaknai politik itu kasar, seperti apa, karena melihatnya indikatornya adalah Twitter gitu. Indikatornya adalah sosial media gitu, perdebatan di sana. Tapi kalau ditanya, politik kita sekarang gimana sih lu mandangnya? Gue sih orang yang bilang, kita harus optimis sama politik kita. Karena generasi sekarang udah berubah gitu. Waktu 2019 ada aksi besar-besaran ya, Henry ya. Itu soal RUU KUHP kalau lu inget. Jadi ada demonstrasi besar-besaran sama anak-anak kuliahan waktu itu ya. Oke, demonstrasi itu hal biasa lah. Demonstrasi hal yang biasa. Tapi yang bikin itu aksi nggak biasa, dan gue tulis banyak gitu ya, tulisan soal itu. Yang turun ke jalan itu adalah orang-orang yang baru lahir setelah tahun 2000. Which is Gen Z. Generasi Gen Z, bahkan ada generasi Alpha ikutan. Nah, ini nggak bisa kita cuma lihat generasi doang. Generasi ini bukan generasi seperti Andri gitu ya. Generasinya kakak gue ini generasi lo tuh. Dan generasi gue juga gitu ya. Masih masuk sebenarnya kategori yang milenialnya. Gitu. Gue milenial akhir, mungkin lo milenial tengah. Gitu. Dia milenial atas. Gue milenial tua lah hitungannya. Milenial tua kan. Iya. Dan beda gitu loh, apa yang mereka miliki. Tadi kan gue bilang di awal, makanya tadi gue bilang di awal, politik itu personal buat gue, karena gue punya ingatan masa lalu seperti itu, di masa kecil gue, dan gue gak bakal lupa. Tapi anak-anak ini, lahir pasca 2000, dia gak punya ingatan apa-apa soal Indonesia yang acok adek gitu. Ketika dia tumbuh dewasa, dia udah ada internet, udah ada sosial media, udah tahu namanya kebebasan ngomong, gue boleh ngomong apapun, berekspresi dan sebagainya gitu.
Dan mereka tidak ada dalam masa transisi. Makanya aksi kemarin itu kalau kita amatin ya, terlepas bakaran-bakaran segala macam ya, ada pesan-pesan yang menggelitik. Itu tuh aksi paling, gue bilang aksi paling liberal lah. Kenapa? Yang diprotes tuh selangkangan, Dik. Lu bayangin Indonesia yang orang bilang isinya tuh ya banyak isu-isu agama. Tadi kan lu sebut Jakarta. Kenapa Jakarta naik? Kenapa? Karena konservatisme dan sebagainya. Tapi gue bilang tunggu dulu guys. Gitu. Jakarta, orang kayak Andri mungkin kayak gue dan keluarga gue mungkin, kita takut pada waktu itu karena kita melihat masa yang besar, ya nggak? Karena mereka menunjukkan diri mereka ada gitu. Ribuan orang, lalu klaim-klaim jutaan orang. Tetapi aksi kemarin, 2019, itu membuat gue berpikir ulang. Loh, ternyata banyak juga. Dan mungkin kalau dihitung, nggak jauh beda sama yang aksi sebelumnya. Tetapi pesannya jauh berbeda ekstrimnya. Yang satu, ya kan, sangat konservatif, agamis. Yang satu, itu sangat liberal dan sangat individualistis. Anak-anak itu cuma bilang, jangan ganggu selangkangan gue, gitu. itu message-nya se-clear itu, Ndri. Message-nya se-clear itu di aksi itu karena gue ada di situ. Gue ada di aksi itu karena gue pengen nulis ke observasi. Gue bahkan bantuin anak UI sama teman-teman yang lain untuk evakuasi. Gitu. Itu junior gue soalnya. Gue jadi pulang kantor, gue, guys, gue cabut ya, gue mau ikutan demo gitu sih. Tapi intinya gue mau nulis soal itu. Nah, gue mau bilang begini ke teman-teman, bahwa politik itu dalam kadar tertentu adalah untuk memastikan orang lain itu terpengaruh sama kita. Salah satu caranya adalah dengan massa yang besar. 2017 bikin kita takut karena ada 212 misalkan untuk gelombang minoritas. Takut, ya kan? Aksi 2019 bikin takut yang tua-tua. Ini anak-anak kok kurang ajar. Sama aja. Oke? Dan menurut gua, yang lebih bikin gue optimis adalah anak-anak 2019 punya aksi itu baru akan masuk ke dunia kerja, baru akan masuk nyari-nyari kerja dan sebagainya pasca pandemi ini atau saat pandemi ini. Jadi generasi itu akan masuk ke usia-usia yang matang dengan template politik yang sudah menjunjung soal kebebasan, inklusivitas dan sebagainya. Which is sangat bagus untuk politik. Terbiasa ngomongin soal kebebasan dan sebagainya, soal demokrasi tanpa pandang bulu. Dan jangan kaget loh, Ndri, waktu aksi itu, yang turun aksi itu mungkin banyak yang kayak Jill Bobby yang lu undang kemarin, modelannya. Jangan mikir yang kayak anak-anak, di tongkrongan yang suka ngerokok doang, yang kerjaan demo, enggak loh. Yang ikut demo tuh anak-anak yang suka ke mall, yang kerjaannya bikin TikTok, yang kerjaannya pakai skincare, kampus-kampus, mungkin kampus lu juga ikutan. Bahkan kampus istri gua, itu ikutan yang adanya di Sudirman Park tuh. Sampai orang kaget, ini mereka ikutan demo, guys. Gitu. Kampus anak gaul padahal ya. Dan kesadaran itu kan bikin kaget, Dri. Iya. Buat gua, itu bikin optimis. Dan gue selalu akan ngomong itu. Kalau generasi atas, mereka pesimis. Kesannya kayak, wow, anaknya kurang ngajar. Enggak. Ada sesuatu hal yang bisa kita maknai dari situasi itu. Jadi, sorry agak panjang, tapi gue mau kasih perspektif ya, karena lu mulai dengan Pilkada Jakarta, gue harus kasih ekstrim yang lain nih, biar kita tahu kenapa gue tuh sampai titik pada gue optimis gitu soal politik kita. Jadi lu optimis karena melihat akan ada, gue bisa sebut apa ya, energi baru lah ya, yang menggantikan yang lama-lama sekarang yang masih megang kekuasaan nih. Bisa dibilang kayak begitu ya? Iya. Gue kasih contoh yang sederhana banget ya, Ndri ya. Di Amerika, politik itu berubah simple. Sebenarnya tanpa ngapa-ngapain pun Amerika akan selalu berubah politiknya. Tinggal nunggu generasi yang muda jadi tua lebih banyak atau sebaliknya, yang tua jadi lebih dikit dibanding yang muda. Ketika usia tua, generasi tua lebih banyak di Amerika, pasti Republikan menang. Ketika generasi mudanya lagi banyak di Amerika, pasti Demokrat kemungkinan menangnya besar. Kenapa? Karena ketika muda, pikirannya progresif, Dri. Pasti yang dipilih Demokrat. Ketika dia udah tua, ya, dia lalu kerja, ya kan, kerja jadi pengusaha, dia akan semakin jadi Republikan. Dia akan semakin konservatif di situ. Pemikirannya, lalu juga bagaimana mereka memandang negara akan berubah, akan shifting. Nah, itu juga akan terjadi di Indonesia menurut gue. Karena partai-partai besar udah
Kalau kita baca datanya ya dari beberapa tahun terakhir, dan generasinya berubah. Preferensi orang tua kita sama adik-adik kita udah beda banget gitu. Dan pasti akan ada perubahan menurut gua kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang gini, cara-cara lama itu apakah masih mempan nanti nih ke depannya nih? Taruh gampang gini deh, pemilu 2024 lah misalnya, untuk Pilpres 2024. Apakah cara-cara lama tuh masih mempan gak sih? Kayak misalnya, contoh gampang gini lah ya, kan kalau kita bikin poster kampanye atau di billboard kampanye kan kita pasti tipikalnya sama nih, muka orangnya gede, tulisannya pilihlah ini. Maksud gue secara desain segala itu benar-benar merusak mata sih, to be honest ya. Tapi kan itu masih dipakai sampai sekarang kan. Lu pasti sampai sekarang pun kita masih sering lihat kan cara kampanye dengan menampilkan orang foto itu gede-gede, dan tapi kita nggak pernah tahu dia tuh siapa. Ya memang benar, kata tadi juga bilang emang udah banyak yang shifting ke sosmed. Tapi tetap aja kan, kita nggak kenal sebenarnya. Kita mungkin tahu dia, dan juga pun hanya karena ya mungkin dia berisik aja dalam tanda kutip di sosial media. Dia banyak ngomong ini, banyak ngomong itu, mungkin atau juga membuat kontroversi. Ya, kontroversi itu kan adalah salah satu hal yang paling gampang untuk menarik ini ya, exposure publik ya. Ya, pasti akan ada proses panjang ya, Andri ya. Gini loh, mereka yang bikin poster gede-gede segala macam kan ingin dikenal. Ya ingin dikenal kan banyak caranya. Menurut gue juga fair-fair aja mereka mau bikin poster. Dimanapun lo di seluruh dunia ini, mau sampai Amerika sekalipun juga pasti dia bayar billboard gitu. Pilihlah saya sebagai mayor, sebagai apa gitu. Which is fine menurut gue. Tapi begini, politisi yang nggak bisa mencari cara-cara baru untuk mendekatkan diri pada votersnya, pasti akan ketinggalan. Nggak mungkin nggak. Nah, untuk bisa mendekatkannya itu, kan lo perlu tahu masyarakat lo sendiri. Jadi anak-anak yang di Jakarta juga nggak bisa bilang pendekatan harus sama dengan yang di daerah. Gue perlu bilang, di daerah juga masih banyak yang nontonnya cuma TV, Ndri. Dia nggak main sosmed. Kenapa? Sosmed bayar mahal, paket data. Dipikirin lo mesti itu, ya kan? Jadi ketika lo bikin konten video, untuk misalkan mencari pemilih pemula gitu ya, di daerah, jangan-jangan mubazir karena mereka nggak punya paket data untuk nonton video. Jadi makanya dibikinlah billboard lebih efisien. Nah, itu yang sebenarnya kedepannya mungkin ya, menurut gue shifting seperti itu akan makin banyak kalau internet kita makin jauh, makin ke pelosok-pelosok dan sebagainya, which is fine karena sekarang juga penetrasi sudah makin tinggi. Dan gue juga melihat banyak teman-teman gue yang muda-muda sesuai ekspektasi kok. Mereka sangat aktif di sosial media, mereka sangat aktif secara aktivisme, nggak cuma bayar orang, money politics segala macam. Jadi ada orang-orang yang menurut gue membawa angin-angin segar ya, dan terpilih beberapa juga nggak terpilih. Justru menurut gue yang perlu kita support adalah anak-anak muda yang mau terjun, bahkan berani terjun di partai-partai besar misalkan. Partai-partai yang kita ngerasa bahwa nggak bakal berubah nih. Tapi kok ada ya? Karena menurut gue, emang nggak bisa, politik itu harus dirubah dari dalam. Harus ada orang-orang yang kita dorong, stay di sana, di dalam, untuk benerin politik. Dan ada beberapa teman gue yang gue happy, mereka terpilih kemarin, dan di anggota Dewan sekarang mereka lakuin something yang menurut gue membanggakan. Dan apakah ditanya, mereka mendekatkan diri ke pemilihnya dengan cara-cara baru? Yes, gitu. Di sosmed, komunikasi lebih baik, nggak boring, mengerti, pendidikannya tinggi. Itu kan hal-hal ideal yang dulu kita kayak, ini politisi begini dong, gitu. Ya, ternyata mereka juga bisa kok, gitu. Ya, tapi perlu waktu lah, Andri. Lu mengganti 500-an orang di gedung DPR ya nggak semudah itu lah. Butuh waktu, butuh proses, gitu. Iya, benar. Nah, tadi kan lu sempat nyinggung tentang internet nih. Internet memang internet bagus kalau bisa sampai tersebar ke pelosok-pelosok ya. Nah, kemarin gue sempat beberapa kali juga podcast sama yang lain nih. Kita kan kemarin sempat bahas tentang kelakuan orang Indonesia yang gimana ya kita ngomongnya. Orang Indonesia itu kan dikenal sebagai orang yang sopan dan ramah ya. Tapi ternyata ketika internet ini mulai menyebar sampai ke pelosok-pelosok, banyak banget ternyata orang-orang kita itu tidak sopan dan tidak ramah ya. Contoh misalnya kasus yang itu orang-orang yang belanja COD kemarin tuh udah berapa kali kan tuh. Mereka malah marah-marah dan menyalahkan kurirnya, yang sebenarnya kurirnya kan tidak ada salah apa-apa. Sebenarnya kalau lu baca ketentuannya pun, kalau emang lu nggak setuju dengan barangnya, lu bisa retur, tapi kan ada ketentuannya kan. Tapi kita lihat responnya seperti itu, meledak-ledak.
pertanyaan gue begini, gue nggak tahu apa lu pernah meneliti atau enggak, tapi gue yakin harusnya kalau lu meneliti politik lu juga meneliti behavior masyarakat dong, pastinya nih, harusnya. Nah, apakah memang sebenarnya masyarakat Indonesia kita itu seperti inikah realitanya, atau memang karena ada perubahan semenjak kemarin tuh pemilu yang banyak gontok-gontokan, orang jadi gampang marah, atau apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Kalau kemarin kan Microsoft, kalau nggak salah ya, Microsoft ya, yang membuat itu apa, sebuah pengumuman penelitian lah, orang Indonesia itu, netizen ya, Indonesia paling tidak sopan paling di tidak dunia. sopan. Dan langsung dibuktikan 1 menit setelahnya karena kita langsung mengata-ngatain Microsoft di komentar kan. Iya, benar. Gue sih dari dulu merasa begini, Ndri. Sosmed itu nggak merubah apa-apa. Dia hanya menunjukkan sisi manusia yang selama ini nggak pernah kita lihat aja. Itu hal yang kayaknya menjadi pegangan gue ya sampai saat ini. Jadi ketika misalkan ya, kalau di sosmed yang keluar lagi positif, memang masyarakat kita berarti emang defaultnya positif. Kalau misalkan lagi polarisasi, memang defaultnya masyarakat kita lagi terpolarisasi. Kalau misalkan Donald Trump itu terpilih, ya memang karena masyarakatnya otaknya kayak Donald Trump itu juga banyak gitu di Amerika gitu. Jadi bukan salah sosmednya per se, tapi sebenarnya sosmed itu menunjukkan yang terburuk dari kita itu seperti apa sih. Kenapa? Karena kita dibantu sama algoritmanya. Jadi kita tuh semakin eksklusif, dengan kita hanya memfollow yang kita suka, kita jadi tidak mau dan terbiasa untuk mendengar orang lain dan sebagainya gitu. Dan yang digital menjadi realita, yang realita jadi digital dan sebaliknya. Kalau dibilang tadi sama Andri, orang kita ramah ya gitu ya. Ini nggak tahu ya, mungkin pendapat gue agak beda sama orang-orang. Karena gue ngerasa kita itu ramah karena kita itu dari dulu negara, kita kan sering banget negara kita dijajah ya dulu ya. Kita beratus-ratus tahun dijajah dan kerjaan kita ngelayanin ya. Dan juga kita, bagi gue, budaya feodal kita kan di mana-mana itu sangat tinggi ya, yang harus kayak suwun dan sebagainya. Dan kadang-kadang ekspektasi kita seperti itu jadinya gitu. Jadi kayak harus yang selevel itu ya kayak. Tapi kalau untuk pariwisata sih bagus-bagus aja, lo servisnya jadi kayak suka gitu dilayanin dan segala macam ya. Tapi kalau kita kerangkakan itu dalam norma demokrasi, agak miss kayaknya, Andri. Dalam artian sebenarnya kita derajatnya mau sampai mana sih kebebasan berpendapat itu? Karena kalau dalam norma demokrasi, orang-orang yang menjunjung kebebasan, sebenarnya mau lu pendapatnya apapun, ya itu kan sebenarnya harus dihargai sebagai pendapat individu. Kalau kita melihat itu dalam perspektif tertentu kan. Nah, tapi kalau kita hanya pakai perspektif kayak agak feodal kayak gitu, dalam artian kayak harus menghormati dan sebagainya, belum apa-apa nggak mau kritik, ya susah juga. Karena yang setelah gue keliling ya ke berbagai daerah di Indonesia gitu ya, meneliti masyarakat, memang ada budaya yang by template, by default, gue bilang ya, itu memang tidak demokratis, Dri. Jadi tidak terbiasa mengkritik secara gamblang, ya kan? Tidak biasa ngomong terus terang. Yang sebenarnya dalam demokrasi itu dibutuhkan kritik yang jujur, ya kan? Terbuka dan sebagainya. Tapi beberapa orang bilang sih budaya Indonesia ya, itu tidak terbiasa dengan itu. Makanya dulu lucu, gue diundang ke debat presiden 2019 gitu, kita nobar. Terus kan ada sesi-sesi kan, orang nunggu ada perdebatan. Terus gue bilang begini, jangan nunggu debat karena kita emang bukannya nggak mau berdebat, tapi emang nggak bisa berdebat orang Indonesia tuh. Jadi pasti ujung-ujungnya ya ngomong ya sama-sama baik, tidak suka berdebat dan sebagainya. Benar. Kita nggak biasa. Jadi jangan kayak wah tidak ada perdebatan dalam debat presiden. Menurut gua itu bukan karena mereka nggak mau berdebat, tapi emang nggak terbiasa gitu berdebat secara terbuka. Ada beberapa culture yang seperti itu. Karena kalau gue bandingin gitu ya, di orang kan maunya yang ideal kayak di Amerika debat gitu kan. Tapi ketika orang Indonesia nonton debat Trump sama Biden kemarin juga kaget kan, wah kasar banget orang ngomong gitu ya. Kok boleh sih ngomong kayak gitu di TV? Jadi itu kita kan bermain di gray area sebenarnya, Andri. Kita mau norma yang ideal itu seperti apa sih gitu. Jadi menurut gue ya begitu ya. Jadi internet itu bagi gue cuma menunjukkan sisi terburuk kita, dan kalau yang di dalam otak yang nggak dibenerin, logika kita nggak dibenerin dengan pendidikan yang baik, menurut gue juga nggak akan kemana-mana sih.
Jadi gue selalu bilang literasi itu kuncinya ya di otaknya manusia semua gitu, bukan di sosial medianya gitu. Ya, tapi kan dengan kayak gitu berarti kan orang kita itu gampang banget digiring ke sana kemari kan. Kalau si A pengen giring ini ke kiri, ya udah digiring ke kiri itu gampang banget. Betul. Justru itu ya di Amerika sendiri pun itu hasilnya gitu. Jadi penggiringan itu terjadi. Dan penggiringan itu bukan cuma ke yang buruk loh, Ndri. Penggiringan itu juga yang ke baik. Politik gitu. Gue mau kasih contoh begini ya. Di pemilihan presiden di 2000 berapa kemarin ya? Trump sama Biden 2010 ya. Itu presiden dengan yang ngebayar Facebook ads paling tinggi di Amerika itu pasangan Biden. Bahkan lebih tinggi dibanding Trump. Terus orang bilang Trump menggunakan sosial media untuk kepentingannya. Gue bilang enggak, dua sisi sama-sama menggunakan kok, sama-sama menggunakan metode yang sama. Bedanya, yang satu pakai narasi positif misalkan, yang satu pakai narasi negatif. Itu aja bedanya gitu menurut gue. Dan itu juga yang terjadi di Indonesia menurut gue. Makanya yang perang kita itu menurut gue bukan perang di sosmed doang, tapi perang di pendidikan, di pola pikir dan sebagainya. Dan membenahi atau misalkan kita cuma mengatur sosial media nggak akan banyak berpengaruh dengan perubahan pola pikir, karena perubahan pola pikirnya itu ada di otak masing-masing dan itu butuh generasi untuk kita kasih pendidikan yang lebih baik kayak gitu. Dan itu bukan pekerjaan kementerian doang gitu, pekerjaan pendidik dan sebagainya menurut gue. Nah kalau ngomong pendidikan, menurut lu dengan sistem pendidikan kita kayak sekarang bisa apa untuk memperbaiki hal ini? Kalau pendidikan sekarang, gue sebenarnya orang yang mendukung si programnya Pak Nadiem ya, dengan Merdeka Belajar ya. Menurut gue itu program yang terobosannya cukup besar di dunia pendidikan sekarang, karena dia menjunjung tinggi kebebasan untuk belajar ya. Jadi kayak orang boleh ngambil mata kuliah yang antar departemen, antar jurusan, lalu juga orang kampus-kampus jadi lebih gampang membangun jurusan baru dan sebagainya gitu ya. Menurut gue hal-hal itu udah bagus lah. Tapi mungkin yang masih menjadi masalah itu adalah sistem pendidikan dasar dan menengah kita. Karena menurut gue yang paling penting itu adalah anak-anak dikasih tahu how-nya, ya, bukan menghafal dan sebagainya. Kayak lu belajar matematika, lu tuh bukan belajar menghafal kan, tapi lu belajar logik ya, lu belajar harus mengerti. Indonesia nggak begitu, dan standar kita masih jauh. Selama jurusan IPA IPS itu masih ada, kayaknya kita juga akan susah ya membawa generasi baru lebih elevate lagi kualitasnya. Karena ngapain orang langsung dijudge, lu masih SMA, lu nggak bisa rumpun sains, lu nggak bisa segala macam. Di luar negeri nggak begitu sistemnya. Semua anak dapat matematika, dikasih dulu landasan yang baik. Karena bagaimanapun juga mau lu anak IPS, lu belajar ekonomi nanti, lu juga butuh matematika. Lu anak IPS mau belajar geografi, juga lu butuh matematika. Lu mau anak IPS belajar politik, gua aja nih, Ndri. Mesti belajar kalkulus lagi waktu gua kuliah. Jadi menurut gua orang Indonesia udah ngejudge anak-anak muda masalah masa depan mereka terlalu dini. Padahal itu waktu mereka untuk mencari, tinggal kita kasih bekal aja dengan berpikir yang logis gitu. Kita kan belum apa-apa, kurikulum kita isinya tentang moral semua. Oke, moral adalah satu hal. Tapi menurut gua, ketika kita membangun anak-anak dengan logik yang berpikir yang benar, ya, mereka juga dengan sendiri bisa memahami hal-hal dengan lebih benar juga. Nggak mudah kemakan hoax dan sebagainya. Berpikir lebih logis dan sebagainya gitu. Nah, kita nggak fokus di situ. Belum apa-apa ngomong soal kebangsaan. Belum apa-apa ngomong soal moral dan sebagainya. Tapi tidak benerin dulu gitu akar berpikir kita yang logikanya nggak ada sama sekali mungkin kadang-kadang. Kalau berpikir tadi gini kan lu sempat bilang berpikir logika, kemampuan kita menganalisa segala macam ya. Gue setuju sih karena memang bener kita dari dulu gue pun juga ngerasain banget kan kita kalau di sekolah itu menghafal. Ada soal esai pun kita hafalan, kita menghafal apa yang udah kita tulis di esainya itu kan. Dan ini efeknya kalau di kerjaan sih ya, terutama kalau anak-anak yang fresh graduate nih, tapi nggak fresh graduate yang udah tua-tua pun kadang-kadang juga sama aja. Kalau menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, menyampaikan planning itu selalu ngasal, sepotong-sepotong.
tidak ada kerangka berpikirnya, atau enggak mau bikin bisnis. Yes. Gue mau bikin bisnis, mau bikin startup lah. Sekarang kan lagi demam startup lah. Gue mau bikin gini. Tapi ketika ditanya apa yang menjadi unique selling point dari startup lo, kenapa lo bikin begini? Target marketnya siapa? Terus market share-nya bagaimana? Itu udah product market fit-nya tuh udah lu coba cari belum? Mereka akhirnya pada nggak tahu karena ternyata memang tidak terbiasa untuk melakukan hal seperti itu, bro. Jadi kadang-kadang kalau dulu nih ketika gue masih kerja kantoran ketemu anak yang baru lulus kuliah itu kayak ngajarin anak baru gimana ya, baru belajar lagi jadinya, kayak baru belajar masuk sekolah lagi sih. Yes. Dan nggak skill oriented juga sebenarnya. Kayak misalkan dulu ya, ini masalah khususnya untuk jurusan gue ya dulu, ilmu politik. Banyak teman-teman gue itu yang merasa setelah kuliah selesai, mereka menghabiskan 4-5 tahun itu tanpa skill. Jadi kayak mereka sama sekali tidak merasa punya added value terhadap skill untuk bekerja. Dan ketika bekerja, yang kayak tadi dibilang, banyak yang protes bos-bosnya kayak, ini kok nulis aja nggak punya logika berpikir yang runtut, lalu juga tidak bisa. Kan menulis itu kan sebenarnya hal yang paling mendasar kalau kuliah ya, kan bikin skripsi itu nulis gitu ya. Tetapi kan orang tidak bisa memaknai atau memahami ya cara dengan baik ya, dan itu terbiasa, jadi kita maunya yang instan lah dan sebagainya. Dan ya yang tadi ya, lagi-lagi bagi gue juga masalah pendidikan dasar kita itu juga masih sampai sekarang menghafal sih. Dan data paling baru kan Indonesia salah satu negara dengan tingkat kemampuan matematika itu salah satu yang paling rendah ya, salah satunya di dunia. Itu kan cukup menyedihkan sebenarnya, Henry, karena semua cabang keilmuan itu memerlukan skill logika berpikir gitu, matematika yang baik. Tapi kita nggak punya fokus gitu ke arah situ. Semuanya ngomonginnya belum apa-apa soal etika, karakter dan sebagainya, tapi kan orang nggak bisa kerja tanpa skill ya. Dan itu semua skill menurut gue dasarnya itu adalah cara berpikir yang runut. Menurut gue sih itu ya. Bener. Karena kalau enggak, aduh gimana ya bro, kalau kerja tapi nggak jelas juntrungannya jadi kayak kerja serabutan kan? Yes. Selalu berantakan. Dan gue paling sebel begini. Orang-orang kayak begini nih, kebanyakan akhir ujung-ujungnya apa? Micromanaging sama overglorified dengan hal-hal yang berbau lembur. Kelihatannya sibuk nih. Wah, gue hari ini kerja berapa jam, tapi hasilnya mana? Resultnya nggak ada. Meeting cuman akhirnya 3 jam, 4 jam nggak tahu ngomongnya nggak jelas. Konklusinya apa? Nggak ada. Besok kita lanjut lagi meeting. Come on, man. ini korban sering meeting nih kayaknya. Gue pernah ngalamin hal kayak gitu karena tapi gini, ini pendapat gue ya, meeting itu kalau lu udah lebih dari 1 jam, menurut gue itu meeting lu udah nggak efektif. Karena kenapa? Lu nggak tahu apa yang harus di ngomongin. Beda kalau kita lagi brainstorming ya, itu beda cerita. Ini meeting loh. Meeting kan lu harusnya udah siapin dong apa yang mau lu sampaikan. Ya udah, oke atau enggak, keputusannya apa. Dan ternyata juga banyak sekali para bos-bos atau yang di level manajerial, leader-leadernya itu juga nggak punya leadership yang bagus dan juga pada nggak bisa ngambil keputusan. Wah, itu kacau udah itu. Itu kacau banget dah tuh. Kalau seorang leader nggak bisa ngambil keputusan, aduh mati dah gue. Tapi gue setuju sih soal yang lama meeting ya. Kayak kalau lebih dari 1 jam tuh berarti emang kita nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya, dan kita buang waktu ada di meeting itu. Bener, tapi everyone love to do it because kelihatan lu lagi kerja tuh gak? Kelihatan lu sibuk. Dari meeting ke meeting. Gue sejujur gue benci meeting. Dan sekarang gara-gara pandemi, WFH semuanya mau meeting terus gitu kan. Jadi 24 jam meeting doang gitu. Sekarang juga udah nggak tahu waktu tau nggak orang meeting. Bener. Gue kemarin diajakin ke teman, ada salah satu startup gitu ya. Mereka kan lagi nyari tim kan. Nawarin gue buat in-charge di marketing ya. Ya ngobrol lah hitungan lah. Gue nggak bisa bilang itu meeting juga lah. Ya semi meeting ngobrol ya. 3 jaman lah kurang lebih. Tapi dengan konklusinya gue bilang hampir gak ada. Akhirnya gue gini deh, lu lu tertarik sama gue, boleh gue bilang. Tapi kan gue sekarang udah lagi ngerjain ini, gue lagi ngerjain ini nih. Apa yang membuat gue harus
terjun ke lu juga gitu. Tapi mereka malah balikin ke gue, lu jadinya maunya gimana? Gue bilang nggak bisa begitu mikirnya. Itu company lu dong harus ini dong tawarin benefit ke gue dong. Lu join ke company gue, lu join ke startup gue, ini yang bakal gue kasih. Itu kan jadi kayak lempar bola ke gue, bro. Iya gak sih? Sedangkan tuh company-nya mereka loh. Dia mau lo jadi buat mikir buat mereka gitu. Kalau gitu sih langsung kasih tarif sih gue biasanya. Iya bener kan, makanya gue langsung gue tembak. Gue gini deh, lu mau rekrut gue, lu telepon gue dari sebelumnya, berarti kan lu mau hire gue secara profesional kan. Lu sanggupnya berapa gitu aja, gue bilang. Kalau lu bilang sekarang dana lagi susah, belum ada dana banyak, bla bla bla. Gue bilang, kalau gue sebut angka gue tembak, lu kagak sanggup, ngapain? Ya tapi itu sih, mungkin ini benar kali ya tadi yang kita bahas ya, mungkin ini hasil dari pendidikan dasar yang yaitu terlalu banyak ngafal, bro. Yep. Jadi orang nggak bisa berpikir kreatif juga, orang nggak dibiarkan berpikir bebas dulu. Jadi orang langsung ngikutin aja gitu. Kalau orang biasa ngikutin doang ya nggak bisa ada imajinasinya dengan lebih baik ya. Gitu. Dan mungkin itu yang kenapa menurut gua banyak juga kan ahli-ahli apa segala macam yang bikinnya sukses-sukses itu kan juga dari pendidikan luar negeri ya. Ya kita suka nggak suka itu pendidikan luar negeri itu memang lebih mendorong orang-orang berpikir kreatif gitu dan juga berpikir logis ya terkait dengan cabang ilmu apapun lah sebenarnya gitu. Nah, lu kalau misalnya lu diberi kesempatan, lu dapat kesempatan untuk masuk ke politik dan menjadi menteri, apa nih yang mau lu urusin dulu nih, yang mau lu ambil kalau lu dapat tawaran jadi menteri? Tergantung menterinya apa sih. Ya dari semua bidang lah bro. Let's say misalnya yang ada sekarang dah. Apa nih yang pengen lu gatel banget sebenarnya pengen lu beresin? Ya kalau gue jadi menteri pendidikan yang gue bilang tadi, gue hapusin tuh penjurusan IPA IPS bahasa tuh nggak penting. itu harus dirombak, itu harus udah obsolete lah bahasanya, udah ketinggalan zaman banget dan sama sekali nggak penting. Yang udah bener itu SMA sama SMK, itu udah paling bener. SMK untuk langsung profesi, SMA kalau mau lanjut kuliah, that's it. Nggak perlu lagi ada orang dijurus-jurusin kayak kasihan itu jutaan masyarakat Indonesia dijudge IPS sama bapak ibunya gara-gara masuk IPS doang dianggap gagal, padahal kayak banyak sekali profesi di luar negeri sana yang masih bisa diambil. Temen gue nih jujur ya, temen SMA gue IPS, lalu dia memilih kuliah ke luar negeri untuk ambil jurusan karena di Indonesia nggak diterima karena jurusan IPS. Yaitu jurusannya adalah soal creative technology. Jadi dikerjain bikin game, bikin mainan dan sebagainya. Dulu di sini nggak bisa pakai jurusan IPS. Itu kan berarti kan kita talent pool kita buang kemana-mana gitu kan, ngasih mereka judgement yang sebenarnya nggak diperlukan dan sebagainya. Jadi gue kalau jadi menteri pendidikan gue akan hapus tuh soal itu. Lalu juga berikutnya kalau gue jadi menteri sosial gue akan hapus tuh namanya bansos. Gue akan hapus itu semua, gue jadiin cash transfer semuanya. Ngapain orang dikasih beras, dikasih apa segala macem. Yang itu sebenarnya cuma jadi sarang korupsi, dan juga orang nggak bisa dapat benefitnya. Orang-orang di seluruh dunia, yang negara-negara maju gitu ya, itu sudah tahu bahwa untuk bisa membantu masyarakat, paling efeknya itu adalah kasih cash transfer. Nah, makanya sampai naik haji gitu ya, Kementerian Sosial pasti menjadi sarang korupsi gitu. Jadi nggak perlu kaget tiba-tiba jadi ada koruptor segala macam ya, karena kita masih terbiasa itu. Tadi budaya politik feodalnya ya, masih suka ngasih orang, nih politik nih, kita kasih beras, saya baik kan, pilih saya gitu kan. Ini saya kasih Indomie ya, kamu kan kasihan, saya kasih. Kita terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Padahal by default banyak juga ya riset-risetnya juga ya membuktikan bahwa hal-hal itu semuanya bisa dipangkas dengan ya udah kasih aja duit langsung, transfer dari negara langsung ke masyarakat, nggak perlu tangan-tangan mana yang korupsi, tender-tender. Kita bisa lebih efisien, kita bayar pajak bisa lebih efisien untuk kebaikan kita sendiri kan, ketimbang sekarang bayar pajak uang dikorup lah, beliin beras bekas lah segala macam. Nggak make sense, banyak hal-hal yang nggak make sense di kementerian kita. Tapi di negara maju memang itu kan, kalau misalnya ada warganya atau masyarakat yang misalnya dia pengangguran, dia jobless, emang negara yang ini kan, yang membiayai mereka kan, at least ini ya kebutuhan sehari-harinya ya, bener gak sih?
ada negara-negara kita sebutnya welfare state ya, kayak di Skandinavian itu ada unemployment benefits. Jadi negara memang kasih uang bulanan untuk yang unemployed gitu. Dan itu tapi negara-negara memang yang pajaknya tinggi. Kan masalah negara berkembang pajak kita rendah sebenarnya dibandingkan penerimaan negara. Lalu juga trust kita terhadap negara kecil dan korupsi gitu. Jadi duit negara itu kebanyakan dari sumber daya alam. Sedangkan kalau dari negara-negara itu muter nih. Orang kaya kasih pajaknya progresif, ya kan? Tapi uang itu dipakai untuk semuanya gratis, sekolah gratis, ya kan? Transportasi gratis. Yang nggak kerja aja dikasih duit, gitu. Jadi orang muter terus uangnya. Tapi negara kayak kita masih jauh ya dari situ. Iya. Susah lah. Kita aja ini naik dikit berapa ratus rupiah aja udah pada teriak-teriak. Iya kan? Pada teriak-teriak semua. Ya, susah sih. Ini nih last question, bro. Menurut lu nih ya, kalau talk about Indonesia sebenarnya di posisinya di geopolitik tuh seberapa kuat sih? Geopolitik? Gue bukan ahlinya sih, tapi kalau ditanya seberapa kuat tergantung dalam konteks apa ya. Kalau dalam konteks pasar ya, kita pasarnya besar gitu. Kita selalu menjadi negara yang paling diminati lah di negara-negara berkembang ya untuk menjadi pasar. Tapi kan persoalannya apakah kita hanya ingin menjadi pasar ya? Karena kalau dalam konteks investasi kita cukup bersaing ketat ya dengan negara-negara lain yang sebenarnya lebih menarik. Misalkan Vietnam, lalu juga Bangladesh gitu ya. Sekarang pabrik-pabrik banyak mau bukanya di Bangladesh atau Vietnam karena upahnya lebih rendah. Jadi Indonesia secara ekonomi itu kita lagi, orang bahasa kerennya tuh middle income trap gitu lah. Apa tuh bahasa gampangnya? Kita nggak terlalu miskin untuk jadi negara miskin, tapi juga belum begitu maju untuk jadi negara maju. Masalahnya orang-orang negara maju pengennya investasi di negara miskin biar apa? Yang lebih murah. Kita udah bukan negara yang murah karena kita upahnya juga sudah cukup tinggi gitu dibanding negara-negara kawasan. Tapi untuk bisa adaptasi teknologi maju kita juga belum sampai situ. Nah, kita jadi bahasanya itu trap gitu. Kita terjebak gitu. Itu dalam konteks ekonomi. Makanya harus ada gerakan-gerakan yang lebih cukup radikal lah dalam soal kebijakan. Lalu soal apa lagi? Soal apa namanya militer dan sebagainya, gue bukan ahlinya lagi, tapi kalau kita lihat dari beberapa belakangan ya, kita mau gimana pun juga di ASEAN adalah negara yang sebenarnya punya peran penting. ASEAN itu yang bikin kita loh, salah satu inisiatornya, Indonesia untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah kayak EU ya, komunitas internasional. Makanya konflik Myanmar dan segala macam, kita selalu menjadi negara yang paling vokal. Ya, kayak kemarin untuk mengatasi pembantaian ya di Myanmar kan juga Indonesia yang paling vokal sebenarnya. Lalu juga secara geopolitik kita kan negara dengan penduduk muslim terbanyak, suka nggak suka, dan itu punya kekuatan diplomasi. Orang selalu melihat kita untuk menilai bahwa misalkan Islam dan demokrasi, Islam dan kemajuan, orang pasti akan melihat kita gitu, suka nggak suka gitu. Islam dan toleransi, kenapa? Karena kita percontohan gitu. Kita selalu akan menjadi percontohan untuk tema Islam di dunia gitu dalam konteks politik gitu. Jadi kita punya peran lagi di situ. Tapi makanya itulah konteks-konteks ya. Tapi kalau bicara superpower sebenarnya kita bukan superpower gitu. Kita negara berkembang, kita harus tahu realistis kita siapa, dan kita juga harus kolaborasi sama sebanyak mungkin negara gitu. Makanya sekarang untuk soal vaksin misalkan, karena Indonesia tidak kita non-blok kan, kita tidak berpihak pada blok manapun, kita vaksin lumayan dapatnya banyak loh. Kalau Andri lihat data vaksinasi kita bandingin sama negara lain, bahkan per orangnya, rate per orang vaksinasi kita sudah lebih tinggi dibanding misalkan Malaysia, Thailand, bahkan Jepang gitu. Jadi itu juga kan sebenarnya benefit dari kita berdiplomasi dengan mencari teman sebanyak-banyaknya di dunia internasional ya. Gitu. Jadi kita dapat vaksin semuanya yang bisa mau kasih kita gitu. Ya berarti setidaknya di mata dunia Indonesia masih punya inilah ya, bargaining power lah ya. Pasti. Selama kita kelas menengahnya selalu konsumtif, kayaknya masih. Iya. Berarti kita berperan besar dong berarti ya untuk bargaining power negara kita ya. Betul. Kan kelas menengahnya kita. Iya. Betul, itu nggak salah karena 50% dari ekonomi kita itu konsumsi. Konsumsinya apa? Konsumsi rumah tangga gitu. Jadi kayak
Makanya krisis itu kayak pandemi kemarin. Kenapa kemarin lagi sekarang ya? Itu kita masih krisis ekonominya, masih minus misalkan. Itu selama kelas menengahnya yang nggak mau konsumsi. Ketika kita ini mau konsumsi lagi, lo beli mainan lagi tuh, action figure ya kan, gue beli baju gitu kan, ke retail. Ekonomi kita masih bangkit lagi. Jadi tinggal tunggu aja kita tuh punya apa namanya appetite konsumsi yang balik, ekonomi kita pasti naik lagi. Jadi ya memang kelas menengah ngehe itu yang bikin Indonesia maju, suka nggak suka. Karena kita doyan belanja. Iya. Tapi sekarang mall juga udah rame, gila lu. Betul, ya udah rame. Gue kan mantau apa mobilitas ya tiap hari ya, tiap minggu. Dan mobilitas retail ya ke mall-mall itu udah normal. Akhirnya setelah 1,5 tahun tuh sudah normal mobilitasnya. Jadi itu valid sesuai dengan data yang ada. Iya. Ya, kayaknya ini sih ya. Kalau untuk ekonomi Indonesia sih harusnya pandemi ini nggak terlalu ini ya, nggak perlu khawatir. Cepat pulihnya sih kalau gue lihat ya. Iya. Ini ada lelucon kan, karena kan awal-awal kan banyak tuh persaingan pemikiran kesehatan dulu, ekonomi dulu, sebagainya. Tapi kalau kita lihat perbandingan kita dengan negara lain, kita negara yang paling soft. Salah satu yang paling soft lah dampak ekonominya ya. Tentu saja ada trade-off yang lain soal COVID dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingin dengan negara lain, kita harus cukup optimis lah. Apalagi kalau vaksin kita berhasil ya, program vaksinasi kita. Betul. Oke deh, Gani. Thank you banget nih buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Thank you juga. Iya, kita sudah ngobrol kurang lebih 1,5 jam. Berarti hampir sama kayak waktu gue ngobrol sama Jill. Rekornya kurang lebih sama. Rekor durasinya. Waduh. Yang penting gue mengalahkan rekor Jill aja sih. Gue nggak mau. Gue orang ini sama dia. Sangat gitu ya. Nanti bersaing. Nanti kita lihat. Paling ini perbedaannya bakal di menitnya kali ini. Iya. Menit berapa menit. Oke, sekali lagi thank you banget buat Gani buat ngobrol-ngobrolnya. It's nice talking to you. Gue juga jadi banyak dapat insight tentang politik. Ya, balik lagi kayak tadi gue ngomong di awal, sebagai minoritas lah ya. Gue juga kan sebenarnya politik cuma hanya melihat dari media doang, sosial media doang. Ya, gue sangat-sangat awam lah tentang hal ini lah. Tapi ternyata ada satu contoh, ada satu bukti nyata, which is elu, yang ya pun lu nggak terjun secara langsung di politik ya, tapi kan lu juga ikut terlibat di situ sebagai seorang peneliti politik. Ya, menurut gue itu kontribusi yang keren sih buat negara kita, buat Indonesia ya. Oke, kita close podcast episode kali ini. Gue Andri dan juga Gani sebagai guest episode kali ini. Mohon pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.